Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi yang telah kita bahas pada minggu lalu. Anak kelas 5, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan membahas kondisi wilayah Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia itu terbagi menjadi, yang pertama adalah iklim. Letak Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa membuat negara kita beriklim tropis. Indonesia mengalami dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan dan penyinaran matahari sepanjang tahun mendukung pertanian di Indonesia. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu sebenarnya iklim? Iklim adalah keadaan suatu wilayah dalam waktu yang sangat lama dan dengan wilayah yang sangat luas. Nah, kalau negara kita tadi beriklim tropis, memiliki dua musim. Jangan sampai salah ya, karena negara kita hanya punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan kalau Indonesia itu memiliki musim panas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu pembagian daerah waktu di Indonesia. Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau yang disingkat dengan WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Wilayahnya bisa kalian melihat, ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah atau waktu Indonesia bagian tengah itu ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Waktu Indonesia Timur meliputi Maluku dan Papua. Setiap zona waktu atau bagian waktu memiliki perbedaan sebesar, kalau garis bujurnya 15 derajat. 15 derajat itu menyebabkan perbedaan waktu 1 jam. Seperti waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah itu memiliki perbedaan waktu selama 1 jam. WIB lebih lambat 1 jam daripada WITA. Kemudian WIT lebih cepat 1 jam daripada WITA. WIT lebih cepat 2 jam daripada waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjutkan ke bagian 3 tentang keragaman kenampakan alam wilayah Indonesia. Indonesia dijuluki sebagai jamrut khatulistiwa karena wilayahnya terletak di garis khatulistiwa dan memiliki kekayaan alam yang sangat indah, baik sumber daya alam daratan maupun sumber daya alam yang ada di lautan. Yang A, kenampakan wilayah daratan. Yang pertama, dataran rendah merupakan hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah ini disimbolkan pada peta dengan warna hijau ya. Seperti halnya di gambar ini, dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk permukiman, bahkan menjadi ibu kota negara Indonesia seperti Jakarta juga termasuk wilayah dataran rendah. Kota kita Banjarmasin juga termasuk dataran rendah. Kemudian dataran tinggi, dataran yang terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut itu disebut dengan dataran tinggi. Nah, disimbolkan pada peta dengan warna kuning dan orange. Kemudian yang ketiga, gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tingginya biasanya
lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terbagi menjadi dua, gunung berapi dan gunung tidak berapi. Biasanya di peta disimbolkan dengan segitiga. Kalau gunung berapi itu segitiganya warna merah, kalau gunung biasa biasanya segitiga berwarna hitam. Kemudian pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan beberapa gunung besar dan gunung kecil yang memanjang dan bersambungan atau membentuk rangkaian atau susunan ya. Biasanya disimbolkan pada peta dari warna kuning, kemudian coklat muda hingga coklat tua. Kemudian kita ke kenampakan alam wilayah perairan. Yang pertama ada sungai. Sungai di Indonesia dimanfaatkan untuk budidaya ikan, sarana transportasi, kawasan pasar apung dan sarana olahraga. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah Pasar Terapung Lok Baintan yang ada di Sungai Martapura. Dimanfaatkan sebagai pasar ya. Kemudian juga dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, misalnya perahu atau lomba perahu dayung setiap 17 Agustus. Disimbolkan pada peta biasanya berwarna biru dengan memiliki cabang-cabang. Kemudian ada danau. Danau terbagi menjadi dua, yaitu danau tektonik dan danau vulkanik. Danau tektonik terjadi karena pergeseran dasar bumi atau gempa, sedangkan danau vulkanik terjadi karena kawah di puncak gunung terisi oleh air hujan. Biasanya kawah gunung berapi. Simbol pada peta berupa luasan berwarna biru. Kemudian laut. Laut biasanya dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan, tambak udang dan budidaya garam ya. Disimbolkan pada peta berwarna biru tua. Kemudian selat. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Di sini dicontohkan seperti Selat Madura yang di atasnya terdapat jembatan Suramadu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada salah dan hilaf, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.